Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki modul 3, yaitu ruang kolaborasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seperti yang kita ketahui bersama, sekolah perlu membangun ekosistem yang dapat meningkatkan kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan kita. Pada diskusi kelompok ini, kami akan mengidentifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing berdasarkan 7 aset utama yang kita pelajari, serta hasil pemetaan atau identifikasi bisa dalam bentuk video atau apapun, dan di sini kita akan membuat dalam bentuk video. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama yaitu Bapak Wahyu, kemudian Ibu Rika, dan Ibu Ratna. 7 aset tersebut diantaranya yaitu 1. Aset manusia. Manusia adalah aset yang paling utama. Karena dari pemikiran-pemikiran manusia, dari ide-ide manusia akan muncul dan akan tercetus banyak sekali kreativitas untuk menunjang pendidikan. Di lingkungan kami, khususnya di Kecamatan Gempol, rata-rata pendidikan manusianya yaitu SMA atau sederajat. Dan mayoritas dari penduduk Gempol adalah bekerja sebagai swasta ataupun wira swasta. Di daerah kami banyak sekali pabrik yang didirikan, sehingga mayoritas mereka adalah karyawan pabrik atau bekerja di sebuah pabrik atau perusahaan. Dari aset tersebut, kita ingin membangun kerjasama untuk merawat aset sekolah, dan kita berpikir bagaimana strategi pemanfaatan aset manusia tersebut. Yang kedua yaitu aset sosial. Pada aset sosial ini, kita sangat membutuhkan dukungan dari setiap lapisan masyarakat dan juga kepada para wali murid. Kita butuh dukungan untuk setiap program-program yang kita buat dan yang diselenggarakan sekolahan guna menuju tercapainya tujuan pendidikan di sekolah kami. Kami sangat berharap mereka selalu ikut berpartisipasi dan dengan rela hati membantu, baik itu berupa tenaga, pikiran maupun dana. Dan alhamdulillahnya, semua masyarakat dan wali murid yang ada di lingkungan sekolah kami selalu mendukung program-program yang kami buat. Kecamatan Gempol ini memiliki banyak sekali aset. Di antaranya lembaga penerbangan antariksa nasional ini tepatnya terletak di Desa Watukose. Di daerah kami juga terdapat beberapa candi. Salah satunya yaitu Candi Sumber Tetek. Ada juga Candi Kebo Ireng yaitu di daerah Ngerong. Aset selanjutnya yaitu Pusdik Brimob Watukose. Di daerah kami juga terdapat situs Raos Pecinan. Di Kecamatan Gempol juga terdapat banyak sekali pabrik. Salah satunya yaitu pabrik beton. Aset lainnya yang dimiliki Gempol yaitu Kampung Pia. Di Gempol juga terdapat plaza. Selain Plaza Gempol, di sini juga terdapat 2 pasar, yaitu Pasar Kejapanan dan Pasar Pulungan. Aset fisik selanjutnya yang dimiliki Kecamatan Gempol ada Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob Watukose dan juga Rumah Sakit Asih Abiyakta. Selain rumah sakit, juga ada Puskesmas, yaitu Puskesmas Bandulan yang ada di Gempol dan juga Puskesmas Kepulungan. Di daerah kami juga ada aset yaitu Bulog. Aset selanjutnya yang ada di Gempol adalah Stadion Sepak Bola, tepatnya berada di Desa Kejapanan. Itulah beberapa aset fisik yang dimiliki daerah kami, dan kami
ingin selalu bekerja sama dalam proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan murid dengan memanfaatkan berbagai strategi untuk pemanfaatan fisik. Aset keempat yaitu alam atau lingkungan. Ada aset yang kita miliki yaitu ada sungai yang berada di daerah Carat. Kita bisa mengajak anak-anak untuk pembelajaran di luar sekolah, yaitu mengajaknya ke sungai dengan menunjukkan betapa indahnya alam yang ada di sekitar kita. Yang kedua yaitu sawah. Sawah ini terbentang di berbagai daerah. Aset alam yang selanjutnya yaitu air panas yang berada di Kepulungan. Aset selanjutnya yang dimiliki Kecamatan Gempol yaitu Goa Jepang. Di sebelah Goa Jepang terdapat Gunung Perahu yang ada di Watu Kosek juga. Anak-anak bisa belajar banyak tentang gunung. Bisa juga buat refreshing anak-anak dan bisa juga mengenal tentang berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan di gunung tersebut. Kami akan bekerja sama dalam proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan murid dengan memanfaatkan alam. Kita mencari strategi bagaimana cara bisa memanfaatkan alam yang ada di daerah kami. Untuk itu, kami butuh bekerja sama dengan berbagai pihak, berbagai elemen masyarakat, dan berbagai unsur-unsur yang ada di daerah kami. Aset yang kelima yaitu finansial. Aset finansial ini sangatlah penting untuk mewujudkan tujuan kita. Mayoritas penduduk di daerah kami adalah mayoritas menengah ke atas. Rata-rata mereka adalah pekerja pabrik. Rata-rata mereka adalah seorang karyawan. Ada beberapa juga pegawai negara, aparatur negara. Petani hanya beberapa saja, dan itu pun mereka juga mampu. Untuk itu, kita berusaha memanfaatkan dengan bekerja sama dalam perawatan aset sekolah dan kesusahan program sekolah. Aset yang keenam yaitu politik. Di daerah kami terdapat kantor Kecamatan Gempol. Juga terdapat beberapa balai desa dan kantor kepala desa. Aset politik di daerah kami sangatlah berjalan dengan stabil. Demokrasi berjalan dengan baik. Pemilihan kepala desa ataupun pemilihan aparat-aparat yang lain, perangkat-perangkat desa yang lain berjalan dengan sangat baik dan lancar tanpa terjadinya konflik yang berarti. Untuk itu, masyarakatnya sangatlah kondusif dan berjalan dengan nyaman, tentram, dan saling gotong royong dan bekerja sama dengan baik. Melihat kondisi ini, kita harus memanfaatkan aset tersebut dengan bekerja sama dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana strategi kita memanfaatkan aset politik yang sudah sangat baik dan kondusif tersebut. Untuk itu, kami selalu lembaga pendidikan, yaitu sekolah, selalu menjalin komunikasi yang baik, entah itu kepada Bapak Camat dan jajarannya, kepada kepala desa dan jajarannya juga selalu kita mengkonsultasikan apapun program kita kepada mereka. Kita juga kerap mengundang para tokoh-tokoh yang ada di sekitar daerah kami. Aset yang ketujuh yaitu aset terakhir yaitu agama dan budaya. Seperti yang kita ketahui bersama, mayoritas agama di daerah kami adalah agama Islam. Namun, toleransi beragama di daerah kami sangatlah kuat. Di sini banyak juga didirikan gereja, ada juga pura. Namun kita bisa hidup berdampingan tanpa konflik dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Budaya yang berkembang di daerah kami yaitu setiap tahun kita menyelenggarakan yaitu ruat desa. Di sini pada saat ruat desa, yaitu dengan istilah lain yaitu bersih desa, masyarakat berbondong-bondong membawa makanan masing-masing dan juga akan diselenggarakan biasanya yaitu pagelaran wayang kulit. Dengan aset ini kita bisa memanfaatkan semuanya. Apabila kita bisa memanfaatkan dari berbagai macam unsur dari segi agama dan budaya, maka pendidikan kita akan berjalan dengan baik dan kondusif.